Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Ini tapi saya tadinya mengharapkan banyak teman-teman dari provinsi yang hadir ya. Tapi saya lihat nggak terlalu banyak dari teman-teman provinsi dan kabupaten. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti hal seperti ini masih harus dilakukan agar teman-teman yang lain juga bisa mendengar gitu. Karena kami juga tidak bisa menjangkau mereka semua untuk memberitahukan tentang informasi mengenai penilaian kualitas data ini. Baik, saya akan memulai paparan saya dengan judul Kerangka Konsep Penilaian Kualitas Data dan Implementasi pada Data Rutin Kesehatan. Nah, kenapa kita membuat penilaian kualitas data? Itu sebenarnya ada latar belakangnya. Beberapa latar belakang yang saya tampilkan di sini adalah pertama, WHO Score Assessment kita sudah di assess pada tahun 2018 dan 2021. Di situ kita mendapatkan skor ya. Jadi skor ini sebenarnya singkatan ya. S-nya survei, C-nya count, O-nya optimize, R-nya review, I-nya enable. Nah, kualitas data itu ada di O, optimize. Jadi saat ini untuk O itu kita masih di angka 3 moderate. Jadi kita masih 3 dari harusnya yang bagus itu 4 gitu ya, tapi kita masih kualitasnya 4 untuk kualitas data. Nah, kemudian kita juga menemukan adanya data diskrepansi, perbedaan data yang jauh. Ini terjadi di beberapa indikator atau beberapa mungkin banyak data, tapi sebagai contohnya di sini prevalensi stunting kita temukan misalnya di Sulawesi Barat itu 35% menurut survei SCI, tetapi di data rutin itu 27%. Jadi ada kesenjangan. Kemudian dari hasil Digital Maturity Index, di sini disebutkan bahwa data quality dan use domain itu masih nilai 2,31 dari 5 yang seharusnya. Jadi ini menandakan bahwa kualitas data kesehatan itu masih kurang baik. Nah, untuk itu kita sudah menginisiasi sebenarnya untuk bagaimana cara meningkatkan kualitas data. Ini sudah kita mulai dari sejak tahun 2012 dan ada update lagi tahun 2023 ini. Di awal tahun 2023 kita mengupdate pedoman dan juga memperbaiki tools. Kita saat ini menggunakan penilaian kualitas data berdasarkan ASDK. Nah, konsep kualitas data rutin itu sendiri ada 3 hal ya. Jadi kita menilai kualitas data itu dengan 3 step. Pertama desk review, yang kedua verifikasi, yang ketiga penilaian sistem MONEF. Nah, desk review ini adalah sesuatu yang kita rutin lakukan secara periodik sesuai dengan pelaporan datanya. Dan ini adalah sesuatu hal yang mudah sebenarnya dilakukan. Seandainya ini saja pun kita lakukan setiap saat, itu sudah sangat bagus, gitu ya. Nah, kemudian dari hasil kita menilai data yang kita nilai atau melalui desk review ini, kita bisa memilih lagi beberapa daerah untuk kita lakukan verifikasi. Jadi kita turun ke lapangan untuk memverifikasi datanya. Namun verifikasi ini tidak harus sekali setahun dilakukan, bisa sekali dalam 3 tahun saja. Karena apa? Karena memang verifikasi itu kita bisa sebagai ambil contoh aja. Kalau diverifikasi kurang bagus berarti kita bisa ambil kesimpulan dari situ gitu. Nah, kemudian kenapa nggak terlalu sering dilakukan? Karena juga memerlukan biaya untuk turun ke lapangan. Nah, step ketiga adalah penilaian sistem monitoring dan evaluasi. Nah, di sini cukup dilakukan 1 kali dalam 3 tahun juga. Karena tadi kita biasanya turun ke lapangan untuk melakukan ini. Nah, kenapa kita harus perlu data yang berkualitas gitu ya? Karena memang di seluruh proses manajemen data, mulai dari pengumpulan, validasi, analisa, dan penyajian sampai diambil keputusan, kalau nggak berkualitas itu hasilnya pun nggak akan bagus, gitu ya. Jadi kita perlu data yang bagus. Nah, di sini saya ambil bikin quote ya. System without data is nothing. Data without quality is garbage. And qualified data without being used is useless. Nah, ini sesuatu yang menjadi target kita ya. Jadi kita membuat ini supaya tercapai. Nggak ada juga gunanya sistem itu kita bagus-bagus berjuta-juta, bermiliar duit kita tanpa ada data yang bagus di dalamnya. Nah, tujuan penilaian kualitas data itu sendiri adalah kita mau melihat seberapa besar kualitas data yang sedang kita amati. Yang kedua, kita mampu menilai kemampuan sistem manajemen dalam pengelolaan data yang berkualitas dan kemudian secara bertahap pelaksanaan penilaian kualitas data ini bisa menghasilkan data yang berkualitas. Nah, jadi tujuan pentingnya data yang berkualitas itu adalah pertama bisa memberikan gambaran kualitas data program. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan cakupan kualitas data program itu sendiri.
Kemudian bisa memberikan proyeksi data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan informasi untuk menilai efektivitas data, efisiensi dan alokasi sumber daya, serta memantau serta mengidentifikasi jalannya program kesehatan itu sendiri. Nah, ini kita bahas satu persatu tentang penilaian kualitas data itu. Pertama, oh ya, ini PKDR, penilaian kualitas data rutin kita singkat dengan PKDR. Nah, sekarang kita akan pertama membahas desk review atau telah data yang kualitas data. Jadi dia ada dua, terdiri dari dua. Satu, penilaian kualitas data individu dan penilaian kualitas data agregat. Untuk penilaian kualitas data individu itu sendiri, ada 3 hal yang bisa kita ukur untuk menilai data individu itu berkualitas atau tidak. Pertama, kita lihat keunikannya, kemudian kelengkapan datanya, akurasi, dan validitas. Nah, ini untuk akurasi, jadi kita lihat akurat nggak data yang ada ya. Seperti ini datanya namanya berbeda, tetapi NIK-nya sama. Berarti ini seharusnya ini kan unik, tidak boleh sama antar dua orang. Jadi ini bisa kita lihat, kita evaluasi, gitu ya. Itu dari segi keunikan. Kemudian ini dari segi kelengkapan. Nah, untuk kelengkapan data individu tentunya kalau misalnya ada 20 variabel yang harus diisi, semuanya harus berisi tetap, jadi tidak boleh ada yang kosong. Nah, yang keempat akurasi. Nah, ini akurasi ini bisa contohnya ini tanggal pengukuran. Nah, untuk tanggal pengukuran ini kalau sudah dibuat standarnya harus DDMMYY misalnya, dan yang data yang harus dimasukkan pun seperti itu, tidak boleh terbalik-balik. Jadi harus akurat. Kemudian validitas. Contohnya di sini tanggal lahirnya misalnya tanggal 2 bulan 4 tahun 2022, sedangkan tanggal imunisasi campaknya tanggal 9 tanggal 28 bulan 9 tahun 2022. Nah, sementara di sini usia bayinya masih 5 bulan tetapi sudah imunisasi campak. Berarti ada yang kurang pas di sini, ada yang kurang valid di sini. Nah, ini menjadi bahan untuk penilaian kualitas data individu. Nah, ini standar untuk kualitas data individu. Kita memberikan standar yang baik itu adalah 90%. Baik untuk kelengkapan, akurasi. Jadi semuanya harus baik. Harus 90%. Gitu. Sedangkan 89 kita sebut sedang, dan kurang dari 80% itu kita sebut kurang. Nah, kemudian untuk kualitas data agregat. Ya. Kualitas data agregat itu kita lihat saat ini yang kita terapkan di Kementerian Kesehatan itu kita memakai kelengkapan dan konsistensi saja. Kelengkapan data dan konsistensi saja. Meskipun sebenarnya elemen-elemen kualitas data itu banyak, tetapi saat ini kita implementasikan pakai kelengkapan data dan konsistensi. Nah, sedangkan konsistensi itu dibagi dua ya, konsistensi internal dan konsistensi eksternal. Kalau kelengkapan data itu kelengkapannya saat ini kita pakai lebih dari 85%. Nah, untuk konsistensi ada konsistensi internal dan eksternal, sedangkan internal masih dibagi konsistensi internal antar indikator dan konsistensi antar waktu. Nah, ini adalah ambang batas atau threshold untuk standar penilaian kualitas data agregat, di mana untuk kelengkapan kita pakai 85%. Ya, kita sebelumnya tadi ada 2012, dari 2012 kita pakai standar yang ini, sedangkan 2023 kita memperbaiki standarnya, di mana kelengkapan menjadi 85%, konsistensi internal antar indikator menjadi 10%, jadi kita lebih sempit gitu ya. Kemudian konsistensi internal antar waktu itu 33%, konsistensi eksternal 33%, dan rasio verifikasi dari 15% menjadi 10%. Nah, ini contoh konsistensi antar indikator, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita membandingkan antara suatu indikator yang berhubungan dengan indikator lain. Nah, contohnya di sini untuk K1, kunjungan K1 dengan pemeriksaan HIV pada mobil itu seharusnya angkanya sama. Kalau kunjungan K1 misalnya ibunya 100, maka seharusnya yang di pemeriksaan HIV bumil itu pun 100. Gitu ya. Nah, kalau terdapat perbedaan yang sangat jauh, kalau di sini kita katakan bagus kalau plus minus 10%. Yang bagus di mana terdapat perbedaan plus minus 10%. Kalau lebih dari itu kita katakan kurang bagus. Nah, kemudian konsistensi internal antar waktu, kalau di sini kita kasih batas plus minus 33%. Jadi
Di sini dikatakan konsisten jika persentase perbedaan tidak lebih dari 33% antara rasio nasional dengan rasio kabupaten kota. Rasio hasil perhitungan diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah data pada tahun berjalan dengan rata-rata jumlah pada 3 tahun sebelumnya. Jadi kita bandingkan tahun ini dengan rata-rata 3 tahun sebelumnya. Kemudian satu lagi yang namanya konsistensi eksternal. Untuk konsistensi eksternal ini kita bandingkan data yang ada di data rutin Kementerian Kesehatan. Misalnya kita bisa bandingkan dengan data dari sumber lain. Misalnya bisa dari survei, atau bisa juga dari BKKBN, atau juga dari kementerian lain yang memang sama konteksnya. Jadi kita bandingkan, dan ini adalah batasnya kita berikan plus minus 33%. Nah, jadi kalau kurang dari 33% dikatakan kurang dari plus minus 33% dikatakan konsisten, dan lebih atau sama dengan 33% kita katakan tidak konsisten. Nah, ini adalah visualisasi sederhana dari proses penilaian kualitas data. Untuk proses penilaian kualitas data untuk telah review ini dilakukan dengan menilai dengan melihat kualitas data agregatnya. Nah, jika ditemukan data pelaporan yang tidak sesuai, maka kita turun ke lapangan melakukan verifikasi data. Nah, untuk daerah yang kita verifikasi ini tidak harus seluruh data yang kita telaah, tapi cukup diambil 30% sebagai sampel. Dan pelaksananya adalah tingkat yang pusat dan provinsi. Jadi teman-teman kabupaten kota tidak perlu melakukan verifikasi ke Vaskes. Cukup yang melakukan adalah mungkin sebenarnya harus pusat, tetapi provinsi juga tidak mengapa. Jadi di sini status Kemenkes dan provinsi itu sama yang bisa melakukan verifikasi. Kemudian tahap ketiga adalah sistem monitoring dan evaluasi. Ini adalah proses Monef ini adalah proses, kalau tadi kita di desk review dan verifikasi itu adalah proses kualitatif, di sini kita lakukan penilaian secara kualitatif. Tadi kuantitatif, sekarang kualitatif. Nah, kemudian yang kedua, tahap kedua adalah verifikasi. Jadi sesudah kita melakukan desk review, beberapa daerah kita ambil sebagai sampel dan kita turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Nah, jadi di sini kita melakukan proses keakuratan dengan membandingkan data yang ada di lapangan dengan data yang dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk verifikasi ini kita ada yang namanya faktor verifikasi, maka ini adalah hasil dari pencatatan ulang di lapangan dibagi dengan data yang dikirimkan ke sistem pelaporan atau ke sistem informasi. Di mana di sini akan menghasilkan 3 kategori, ada yang akurat, ada yang underreporting, dan overreporting. Akurat disebut akurat jika data dari hasil faktor verifikasi dengan data yang dilaporkan atau memiliki rasio sebesar 0,9 sampai 1,1. Ini range-nya. Kemudian bila sudah lebih besar dari 1,1 kita sebut underreporting, dan bila kurang dari 0,9 kita sebut overreporting. Nah, berikutnya tahap berikutnya, step berikutnya adalah penilaian sistem Monef. Penilaian sistem Monef ini adalah tadi seperti yang saya sebutkan adalah penilaian kualitas data secara kualitatif. Nah, yang dilakukan setelah proses verifikasi. Nah, fungsinya untuk mendapatkan strategi apa yang harus kita lakukan supaya bisa meningkatkan kualitas data di sini. Hasil dari desk review dan verifikasi misalnya seperti apa, bagaimana cara memperbaikinya. Itulah yang kita cari gambaran di penilaian sistem Monef. Nah, dalam langkah penilaian sistem Monef ini, pertama kita menentukan level yang akan dilakukan penilaian sistem Monef. Yang berikutnya kita melakukan penilaian terhadap 6 aspek. Jadi ada 6 aspek yang kita lakukan penilaian di dalam sistem Monef. Pertama, struktur fungsi dan kapasitas dalam pemantauan evaluasi. Yang kedua, indikator dan pedoman pelaporan, pengumpulan data dan ketersediaan formulir, pengolahan dan analisis data, pemanfaatan data dan informasi, kelengkapan dan ketepatan waktu laporan. Nah, untuk ke-6 struktur ini ada 24 pertanyaan yang dihasilkan, masing-masing 4 pertanyaan. Kemudian baru nanti ada hasilnya. Kemudian 3, kita nanti melakukan perhitungan nilai scoring dari 6 aspek yang telah diujikan, dan hasil perhitungan tersebut akan berupa spider chart. Dan yang bisa nanti kita interpretasikan apa hasilnya. Nah, ini sedikit mengenai implementasi. Kami sudah melakukan implementasi PKDR di beberapa provinsi. Ini adalah alur kami di dalam pelaksanaan PKDR di provinsi, ke kabupaten, bahkan sampai ke puskesmas kami sudah melakukannya. Dan ini adalah
bagaimana kami melakukan proses PKDR-nya. Jadi ini ada langkah-langkah kami apa saja. Pertama, kami pusat memaparkan metode PKDR, provinsi didampingi pusat melakukan desk review. Ini semua langkah-langkahnya yang kami lakukan. Nah, untuk tahun 2023 ini kami sudah memilih 9 indikator yang akan dinilai kualitas datanya. Ditambah sebenarnya ada satu lagi yang imunisasi. Jadi 10 ya. Ini 9, ini tambah satu lagi kurang. Imunisasi juga kita merupakan indikator yang kita nilai pada penilaian kualitas data rutin pada tahun 2023 ini. Nah, kemudian tools untuk menerapkan penilaian kualitas data rutin ini untuk desk review saat ini kita memakai asdk.kemkes.go.id. Tapi seandainya teman-teman di kabupaten kota, provinsi mempunyai tools lain, itu sebenarnya boleh saja. Tetapi ini yang kami fasilitasi menggunakan asdk.kemkes.go.id. Kemudian untuk verifikasi kami masih menggunakan Excel base. Kemudian untuk penilaian sistem MONEF itu sudah juga menggunakan asdk.kemkes.go.id. Nah, kembali saya ingatkan kembali, ini tentang quote ini sesuatu yang perlu kita renungi ya. System without data is nothing, data without quality is garbage, and qualified data without being used is useless. Nah, mungkin itu dari saya, Bapak Moderator, kami kembalikan. Terima kasih, selamat sore.